Bagi sebagian banyak orang, naik gunung adalah sebuah tantangan. Namun bagi kami, tim Palu Gada 444, ini adalah rutinitas dan sebuah jalan pulang ke diri sendiri. Kami bukan sekedar mendaki, tapi saling mengerti. Menyatu dalam diam, dalam tawa, dalam langkah-langkah yang menyusuri rimba dan jalur sunyi menuju langit. Setiap perjalanan bukan cuma tentang puncak, tapi tentang merawat rasa, menjaga ikatan, dan membuka ruang kontemplasi di antara kabut, sunyi, dan udara tipis. Kami benar-benar menemukan versi terbaik dari satu sama yang lainnya. Inilah cerita kami, perjalanan meditatif menuju puncak Gunung Lawu via Candi Cethok. Yo, what's up guys? Sekarang saatnya kita belanja kebutuhan buat besok kita naik ke Lawu, guys. Lihat, ini masih ngumpul rebu, tepri 2, madu rasa, terus masih banyak lagi, guys. Kita masih mau cari-cari bahan pangan logistik buat besok ya. Just stay buat besok. Gemak gedong telo. Jaga kayak ngomong woh, senang bayar woh. Ya, teman-teman, sekarang kita lagi melengkapi perlengkapan kita untuk berangkat naik gunung besok bersama teman-teman di Karanganyar Kota lah. Karanganyar Kota. Jadi stay tune, kita harus siap-siap. Tadi udah logistik. Oke. Sekarang ganti perlengkapan. Perlengkapan aparel. Tas, terus sepatu dan sebagainya. Ada beberapa tas yang kurang ya. Tuh. Oke. Lanjut. Siap. Selamat pagi. Ini hari Kamis tanggal 24 April. Ini kurang lebih jam 7:15. Kita persiapan, kita prepare mau berangkat naik ke Lawu. Rencana 3 hari di sana. 3 hari itu kita pulang hari Sabtu tanggal 26. Memang momen rutin yang kita lakukan seluruh tim Palu Gada 444. Jadi setiap 1 bulan sampai 2 bulan sekali itu, jadi semuanya saya ajak naik ke gunung-gunung. Nah ini jadwalnya ke Lawu, karena ada beberapa teman yang belum sama sekali naik gunung, pikir kita cari yang dekat rumah aja. Terus kita naik ke sana. Ada beberapa tujuan sebetulnya kalau untuk naik gunung itu. Jadi yang terpenting adalah untuk olahraga, olah pikir, sama olah jiwa. Artinya dengan 3 hal ini kita selalu melatih seluruh tim supaya kompak, suasana batin juga menyatu, frekuensi menyatu, terus tahu karakter satu dengan yang lain. Konon kalau untuk menguji karakter asli seseorang itu kalau diajak naik ke gunung, nah kira-kira begitu. Saya minta doanya teman-teman, mudah-mudahan kasih selamat, lancar dari berangkat sampai kita pulang, sampai nanti ke puncak juga. Nanti akan kita kemas videonya sedemikian rupa, kita sajikan kepada panjenengan semuanya. Minta doanya. Terima kasih.
Alhamdulillah hari ini nampak cerah, lawu kelihatan sudah tanpa adanya selimut awan putih. Mudah-mudahan sampai hari Sabtu cuacanya seperti ini. Ada satu tim yang baru pertama kali naik gunung. Nah, itu tim baru juga itu yang bantu. Namanya Mas Tekno. Kok Tekno? Namanya Mas Tektona, panggilannya Mas Tekno. Nah, Mas Tekno ini berat badannya berapa, Mas? 90 kilo. Langsung di 3000 ya. Betul. Gunung 3000. Mentalnya punya. Nanti kita lihat fisiknya seperti apa. Nah, nanti keseluruhan video ini kurang lebih durasinya 30 sampai 1 jam. Yaitu bridgingnya si Mas Tekno nanti. Dari berangkat, nanti bentukannya seperti apa, pas ikutan dan prejengannya, nanti kita lihat bareng-bareng. Nanti, oke Mas Tekno? Siap Mas. Mental oke? Mental oke. Fisik sudah persiapan? Bismillah. Nah ini yang menarik. Kita itu komitmen, jadi sebelum naik memang Mas Tekno ini sudah olahraga rutin lah tiap hari selama 1 bulan, gitu ya Mas Tekno? Oke. Tapi bohong gitu. Wah, kayak wani nekat, rai gedek dasteng, gitu. Yes. Nanti urep kakek istilah ya. Oke, siap. Alhamdulillah tepat jam 8 pagi kita sampai di base camp Candi Cetro. Kita ngurusin maksi dulu, pendaftaran sambil persiapan. Nanti ketemu lagi di sana. Mari, terima kasih. Sebelum kita naik, jangan lupa kita harus membawa apa, Kang? Bekal. Oh, oke. Kita bawa nasi bekal. Kita lihat lauknya apa aja di sini. Kalau untuk mau makan di sini tersedia nasi goreng, nasi sayur, pecel, dan soto. Tapi nanti untuk bungkus makanan yang kita bawa naik, cukup nasi putih, orek, tempe, sama telur seperti ini. Lumayan lengkap di sini, minumannya banyak. Ini berada di warung. Ini warungnya Pak Sinten, Pak? Farid, Mas. Oh, warungnya Pak Farid, nggih. Nah, ini di tempatnya di warungnya Pak Farid. Setiap hari buka nggih, Pak? Setiap hari. Setiap hari buka 24 jam. 24 jam. Kalau mau datang di jam berapapun di sini pasti sudah buka. Komplit ya, Pak, nih, Pak. Yeah. Nah, ini ternyata juga ada jasa charger HP. Kalau baterai HP-nya habis, bisa. Jasanya 3.000 ya, Pak? 2.000. Oh, di sini. Dua. Di sini 2.000. Nah, yang lain 3.000. Oh, di sini cuma 2.000 untuk chargernya. Cukup. Ini baru bungkus nasi. Nanti kita buat makan di pos 3, makan siang. Jadi dari sini nanti kita ke registrasi, bayarnya itu di atas. Dari base camp sini ke pos 1 itu kurang lebih berapa jam? 1,5 jam ya. 1,5 jam itu sampai pos 1. Terus sampai ke pos 2 itu sama kurang lebih 1,5 jam. Terus di pos 3 juga sama 1,5 jam. Nah, itu nanti kita istirahat makan siang di situ. Setelah itu agak panjang sampai ke pos 4 kurang lebih 2 jam lebih dikit lah. Itu sampai pos 4. Terus target kita itu di Gupaan Menjangan. Gupaan Menjangan untuk camp kita, target kita di situ.
Nanti ada plan B. Plan B-nya nanti kalau terlalu malam nanti bisa di Bulak Peperangan lah, pos 5. Rencananya begitu. Ini tinggal nunggu nasi dulu, kita ngurus registrasi selesai, kita berangkat. Tuh, ada yang nggak bisa tidur tadi malam. Kata-kata hari ini tuh biasanya itu lihai. Kata-kata hari ini, Saksa. Puncak itu kalau dilihat dari kota nampak indah. Tapi coba kita datangi, gimana keindahan. Kata-kata hari ini, Mas. Kata-kata hari ini Laporan. laporan. Nggih, teman-teman, kita sekarang lagi di pos pendaftaran. Kita mau start naik ke puncak Lawu via Cetho. Masih bersama teman-teman dari Balugada 4444. Kita masih bersama masnya dan masnya. Jam setengah 9 atau jam 9 enggak salah. Kita 9 kurang 10 menit. Kita start pendaftaran mulai. Elevasinya berapa ini? Gimana? Elevasinya berapa ini? Aduh, apa gue? Apa gue? Perkiraan nanti mau ngecamp di mana? Wah, itu nanti kita bicarakan sama teman-teman ya. Nanti Pokoknya kita manut gimana. saja Kita ini ya. manut ketua ini. Ini pengalaman pertama mendaki. Yes, karena ini pengalaman pertama saya juga, jadi ya ngikut dulu lah sementara, follow First lah. time langsung 3.000. Langsung 3.000 mdpl. Kurang lebih seperti lah. 285. Oke, 3.285 mdpl. 3.265. 65, sorry. Pok kali. Pok kali pok, dia ini pokok di atas air laut lah, di atas. M-nya matur nuwun. Nggih, saksikan terus selang perjalanan selanjutnya dari kami, oke? Persis. Musik aman, berat, barat. Tidak tertutup awal. Doa untuk keyakinan masing-masing. Baru berada di 1% perjalanan, mungkin 1% perjalanan, dan di sini sudah disuguhkan dengan monumen yang begitu luar biasa. Di samping kanan ini ada cagar budaya Candi Tekno. Candi apa? Candi Kethek. Nah, Candi Kethek. Jadi memang Sakit tak, Mas? hah? Batan. Ini kita di Tekno. Candi Tekno. Iya, Candi Tekno. Bisa dilihat untuk monumennya, barangkali di sini ada kesejarahan dan latar belakang yang mungkin menjadi nilai historis tersendiri untuk Karanganyar. Nanti kita ceritakan. Nanti kita babar selanjutnya. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Dan ini adalah Candi Kethek. Sesuai dengan namanya dalam bahasa Jawa, Kethek itu memiliki arti monyet atau kera. Tentu bukan tanpa sebab. Nama ini diberikan masyarakat setempat karena memang zaman dahulu banyak ditemukan kera di area candi ini. Candi ini merupakan salah satu candi Hindu bertingkat megalitik berbentuk piramida yang memang diperkirakan sudah ada sejak abad 15 atau 16. Hingga saat ini penelitian mengenai Candi Kethek masih terus dilakukan, terutama untuk mencari prasasti atau artefak yang memberikan informasi mengenai tata letak dan riwayat-riwayat candinya. Setelah sekitar 15 menit berjalan,
kami telah sampai di area yang memang dipercaya masyarakat setempat sebagai petilasan Prabu Brawijaya. Setelah naik tangga di Wonotirto, kita ketemu situs petilasan. Ini petilasannya Brawijaya. Kita sudah sampai di Patirtan Saptoresi, Pamuksaning Brawijaya. Ini ada Pancuran 7. Itu letaknya itu setelah Wonotirto di tangga bawah tadi. Nah ini air ini bisa digunakan untuk minum juga. Boleh mandi tapi di luar ya. Ya tadi ya. Iya, di luar. Boleh mandi tapi di luar, pakainya ember kayak gini. Tidak boleh masuk. Kira-kira begitu. Terus ini sebentar lagi pos 1 di atas dekat. Bukan. Hah? Pos 1 di atas. Ya, di atas. Ntar lagi pos 1. Yuk, kita lanjut perjalanan. Nah, ini lho gunung ki. Rakelingan kowe, Sen. Gawendeng, jah. Demi 5 kilo yuk turun yuk. Gawendeng mas. Not to be word. Tak bisa berkata-kata. Tolong dulur-dulur, kalau mau naik ke gunung, mau lagi first time, tirakat ya. Puasa, olahraga, rokok kurangi, iman dan takwa ditebalkan ya. Justice baru naik. Kalau tidak, Contohnya. nah, gawendeng, guas. Saat ini jam 10 lebih 15 menit. Kita sudah nyampe di pos 1, di pos Mbah Brantu. Suasananya sangat idem. Ini tidak ada warungnya. Suasananya asri, enak untuk beristirahat. Cukup, kita lanjut. Halo teman-teman, melaporkan kita sudah sampai di pos 2. Pos 2 itu Brakseng di ketinggian 1900-an mdpl. Ini tadi sudah jam 11 lebih 25. Dari pos keberangkatan tadi kita sudah berjalan sekitar 2 jam setengah, kurang lebih 2 jam setengah. Terus ini nanti kita lanjut ke pos 3 dan mungkin istirahat agak lebih lama di pos 3. Kita makan dulu di pos 3. Oke, sampai jumpa di pos 3. Buka bekal. Sebelum makan siang kita buka nyemil sosis dulu. Oke. Ini bisa bertahan sampai 2 jam. Mantap. Makan cilok. Aku mau sempat mandek ning kono di pos 2. Pendaki napas tua guys ini guys. Pendaki napas tua. Oh, usianya udah 45 ya. 45. Kurang itu. Ya. Saya ambekannya mengkis 2 Kang, wis iki. Marlboro sehari 2 pak, kretek mau. Marah.
akeh ndelok film iki. Akan nonton sing kayak Walid. Kudune iki. Enggak lah. Korbane Mas. Kudune iki. Berarti lebih ke sejarahnya, Mas. Keris itu memang beralih fungsi. Dulu sekitar abad 9 itu diciptakan memang difungsikan untuk senjata tusuk, untuk senjata perang. Namun setelah era berganti dia beralih fungsi. Jadi ageman atau sifat kandel, biasa orang itu ngomong piandel. Jadi nih orang sekarang kan nggak pergi bawa HP bingung toh. Orang zaman dulu itu kalau pergi nggak bawa keris juga bingung. Raffles itu pernah ngomong di catatan nih, ngerti Raffles ra? Raffles ya orang Nah, iya ngerti iki. Dia pernah nyatet dulu orang-orang di Mataram, khususnya Mataram Islam, itu dari umur 12 tahun sampai dewasa itu semuanya berkeris. Bisa diisi apa biasanya kan keris kayak ada jinnya gitu sih. Ya, yang benar itu bukan jin, lebih ke doa dan harapan. Dari apa sih? Isi Surakarta. Kuningan. Bukan. Kami Mas. Disebut Tosan Aji itu terdiri dari 3 bahan. Besi, baja, dan pamor. Pamor itu kalau sekarang ini nikel, kalau zaman dulu itu meteor. Batu meteor yang jatuh. 3 itu ditempa, dilipat, bentuk satu bilah itu. Kerismu yang dari kayu itu ya, Rum? Motifnya itu. Ya, itu namanya. Jam 1 tepat kita sampai di pos 3. Kurang lebih dari pos 2 tadi 1 jam setengah ya, 1 jam setengah. Di sini nanti kita istirahat agak lama, makan siang, karena 3 ke 4 itu, pos 3 ke 4 itu cukup jauh, kurang lebih 2 jam setengah lah. Kita isi tenaga dulu. Ini tadi bawa bungkusan dari bawah. Di base camp tadi beli bungkusan. Kalau harus masak di sini ribet lah. Nanti masaknya kita langsung pas ngecamp aja. Itu yang bisa kita laporkan. Suasananya sahdu, kabut turun. Doakan cerah. Langitnya biru. Cerah. Dah, kita makan dulu. Langitnya nyulak biru. Wah, kok miring? Antri isi air. Sekarang jam 2:30 kurang. Ada perubahan plan. Salah satu tim kita, Kacang gurung. Roti gimana? Mas Tekno. Mas Tekno itu kakinya kram. Baru pertama ya? Baru pertama naik gunung toh. Sampai pos 3 wis tol. Tenang wae, ora masalah. Terus rencana ini kita mau dirikan tenda di pos 3. Kita istirahat di sini. Terus jam 4 atau jam 5 pagi kita baru naik ke atas. Karena kalau ini dilanjut itu beresiko. Karena jalur untuk yang ke pos 3, 4 ini itu terjal. Dia jauh, terus terjal, tinggi elevasinya. Belum lagi sampai ke pos 5, itu juga jauh lagi. Terlalu berisiko kalau kita nekat untuk ke sana. Artinya demi
kebersamaan supaya semuanya juga selamat, karena memang puncak itu kan tidak kemana-mana toh. Iya pasti, Jadi yang penting kita selamat dan sehat semuanya. Begitu itu. Terima kasih. Om punya adik ponakan itu. Dev, om baru. Om kakiku kram om. Tolong. Kram wah wes kata-katane kuwi tok Sop, Masak sop, kecap, sambal sambal kecap karo Repot lho kecap ini dadi masak. telur dadar. Dadar. Karo masak nasi sih. Tektona bantu apa Tektona? Merusui Rusuh aja. Kaki aman? Aman opo banget. Aman. Oh. Mas Daksa. Biasa pun terus karo bawang ki jenenge cepet. Sudah melongker-melongker. Enak Mas. Sing kono peteng, guys. Ini pukul 6 jam 6 pagi kita akan tektok ke atas, kurang lebih perjalanan nanti 6 jam untuk berangkat sampai puncak. Pulangnya ya kurang lebih 4 jam lah. Ini sudah bukan plan A lagi, tapi kemarin itu karena ada beberapa fenomena langka yang seonggok daging yang mengakibatkan otot itu naik. Jadi otot dari pangkal bawah sampai naik sehingga tidak bisa berjalan, kaki keras, kejang kaku seperti kayu tanpa dia bisa menolaknya. Akhirnya kita memutuskan untuk beristirahat di kamp di pos 3, tidak melanjutkan ke atas. Namun semangatnya tidak pernah padam. Meskipun itu dia. Meskipun raganya tidak tahu nanti, tetapi ini sudah kita pakai plannya, plan C. Intinya doakan kita sampai ke puncak dengan selamat, sampai rumah dengan selamat. Sampai bertemu di puncak Lawu. Lagi bekerja dan kemandirian.
Ya, ini sudah jam 7.35 menit, kita sudah sampai di pos 4. Habis perjalanan yang terlalu ekstrim, sampai bertele-tele. Terus ikuti perjalanan kita dari tim Palu Gada 444 sampai nanti di puncak. Untuk dibondo tong tendo mawon. Dibondo tong tendo mawon. Yo, kok diburu ki nek tendo anu. Ning langir aku teko pos 4 iki. Apa pal gondrong? Ora iki ngerti. Cuk. Pertama kali naik gunung ya baru ini, langsung ke Lawu sampai di pos 4 lebih, ini mau ke 5. Targetnya puncak ya Mas Tikno ya? Puncak, Mas. Harus ya? Harus. Semangat ya? Semangat Hor. Kata Mas Tikno itu lelaki itu kemaki dan bekerja. Betul, bekerja dan kemaki. Karena bekerja adalah harga diri. Aplaus buat Mas Tikno. Medun dah, aku medun. Jale. Po kali po. Wis aja ya. Aja terus ya. Ini sampai hari apa Bu di sini Bu? Kalau hari ini yang pasti Sabtu Minggu ada, hari libur ada. Kalau hari biasa nggak ada. Melaporkan sampai pos 5 jam 8 ya, 1,5 jam kita sampai di pos 5. Nanti istirahat sebentar di sini, kita lanjut ke Pakan Menjangan. Ini kondisi Mas Tikno kemarin ternyata tipu-tipu. Sampai sekarang masih terengginas. Elok. Karena ada passwordnya. Pok gali pok. Ada sabon jenenge cepuk. Dalan bayi jenenge cepuk. Wah. Ameh opo kira-kira? Habis melewati
keindahan wahana peperangan ya. Peperangan sama pokoknya taman yang indah. Nah, itu membuat kita semakin semangat untuk menuju ke puncak. Sekarang kita sudah sampai di Pasar Dieng. Kita istirahat sejenak, mengatur nafas kita sambil nyemil-nyemil lah dikit-dikit sambil minum. Tetap terus ikuti perjalanan kita sampai nanti di puncak. Thank you. Video ini diambil tanggal 25 hari Jumat 25 April, tepat 2 hari Mbok Yem meninggal. Mbok Yem itu meninggal kemarin hari Rabu tanggal 23 April. Kita sampai di warungnya Mbok Yem, ada saudaranya Mbok Yem yang jaga di sini, masih tetap buka untuk warung Mbok Yem. Kumpul doa kagem Mbok Yem, mudah-mudahan diterima di sisinya, terus mendapatkan tempat yang paling terbaik. Al-Fatihah. Pergi langgeng kagem Mbok Yem. Sudah entah keberapa kali kami naik Gunung Lawu, tapi anehnya tak pernah ada kata bosan. Lawu bagi kami seperti sahabat lama, yang selalu menyambut tapi tak pernah benar-benar sama. Kadang cerah, kadang berkabut, kadang ramah, kadang juga menantang, tetapi selalu menenteramkan di hati. Setiap kali kami kembali, ada hal baru yang kami temukan. Entah itu di jalurnya yang basah, di dinginnya yang begitu menggigit, atau di hati kami sendiri yang mungkin sedang butuh jeda, butuh ruang untuk diam, untuk tenang, dan untuk pulih. Kami kembali bukan karena lupa pernah ke sana, tapi karena di sanalah kami merasa pulang, merasa utuh, merasa mengerti satu sama lain tanpa harus banyak kata. Lawu ternyata bukan untuk ditaklukkan, ia untuk dipahami, dan kami kembali untuk kembali memahami. Alhamdulillah sudah sampai di Puncak Lawu dengan selamat. Yang paling membahagiakan Adi Wulanang pertama kali ya. Berat badan bro? 90 kilo. First time naik gunung tanpa persiapan. Tekan puncak. Meskipun banyak drama, gitu. Kenceng. Keram, kenceng, keras, kaki keras. Teteknya juga keras. Akhirnya sampai ke puncak. Tos. Selamat. Alhamdulillah, tinggal mikir pulang. Sampai ke pos 3 Cemoro. Cetro ya, pos 3 Cetro ya. Semoga nggak kemalaman. Lawu telah kami lewati, tapi yang paling berkesan bukan hanya puncaknya, melainkan kebersamaan di setiap tapak langkah, dalam tawa, dalam diam, dalam lelah yang tak bisa disembunyikan. Kami belajar lagi tentang arti teman, arti jeda, dan arti rasa yang harus dijaga. Setiap perjalanan bersama tim Palu Gada 444 adalah pengingat bahwa naik gunung bukan soal menaklukkan alam. Bukan juga sekedar tentang ketinggian dan puncak, tetapi tentang bagaimana kami bisa pulang dengan selamat, bertemu keluarga, membawa cerita, dan hati yang lebih tenang. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap mendaki, tetap mengerti. Dan salam tutut hati. Puncak Lawu 3265 mdpl is a wrap. Joget! Tos. Josis.